Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 uh, UAS Pemasaran Farmasi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada anggota kelompok, saya sendiri, Nopilani, kemudian Fit Claudia Oktavira, Clara Rintan, dan Lista Mega. Kebetulan teman kami 2 orang sedang berhalangan hadir, jadi tidak bisa melakukan Zoom bersama, yaitu Aprilia Delataka dan Rahmadani. Bisnis plan kami di sini ada flower bucket, skema bisnis plan kami yaitu ada product description, financial planning, timeline, operation, competitor analysis, SWOT analysis, mission statement, marketing plan, rewriting, yaitu ada 5W plus 1H. Yang pertama, what, yaitu buket bunga. Why, karena buket bunga banyak diminati untuk hadiah. Contohnya untuk ulang tahun, wisuda, dan lain-lainnya. Terus, who, peminat buket bunga ini adalah semua masyarakat. When, produk ini akan dibuat pada Januari tahun 2024. Where, produk ini dibuat di Kota Palangkaraya, dan how, bagaimana produk atau jasa ini diproduksi. Konsep awal itu ide usaha. Usaha buket bunga adalah usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan buket bunga. Buket bunga adalah produk kerajinan tangan yang terbuat dari bunga kering. Bunga kering yang digunakan dapat berupa bunga asli seperti mawar, lili, atau krisan, atau bunga buatan seperti bunga plastik atau kain. Perumusan konsep ide usaha yaitu berikut adalah perumusan konsep ide usaha buket bunga. Yang pertama, nama usaha buket bunga, jenis usaha kerajinan tangan, produk buket bunga, target pasar masyarakat umum terutama wanita. Lokasi usaha pusat perbelanjaan atau lokasi strategis lainnya. Studi kelayakan usaha, kelayakan pasar. Pasar untuk buket bunga cukup luas terutama di kalangan wanita. Buket bunga dapat digunakan sebagai dekorasi rumah, hadiah atau sekedar hiasan. Kelayakan teknis atau operasional, buket bunga dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat seperti bunga kering, kawat, dan pita. Proses pembuatannya juga relatif sederhana sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian kelayakan manajemen atau organisasi. Usaha buket bunga dapat dijalankan secara mandiri atau dengan memperkerjakan karyawan. Jika dijalankan secara mandiri, maka pemilik usaha harus memiliki keterampilan dalam membuat buket bunga. Jika dijalankan dengan mempekerjakan karyawan, maka pemilik usaha harus memiliki keterampilan dalam mengelola karyawan. Kelayakan keuangan. Biaya investasi untuk memulai usaha buket bunga relatif terjangkau. Biaya tersebut meliputi biaya pembelian bahan baku, peralatan, dan promosi. Berikut adalah rincian investasi untuk memulai usaha buket bunga. Yang pertama, rencana penjualan berkisar 5 juta, biaya peralatan 2 juta, biaya promosi 3 juta. Jadi total biaya investasi yaitu 10 juta rupiah. Rencana penjualan untuk usaha buket bunga adalah sebesar 15 juta per bulan dengan harga jual buket bunga sebesar 50.000 per buah. Maka usaha tersebut dapat menghasilkan laba bersih sebesar 5 juta per bulan. Berikut adalah rincian penjualan dan laba bersih usaha buket bunga. Yang pertama, rencana penjualan 15 juta, biaya variabel 5 juta, laba kotor 10 juta,
biaya tetap 5 juta, dan laba bersih 5 juta. Berdasarkan hasil studi kelayakan usaha, maka usaha Bukit Bunga memiliki prospek yang cukup baik. Usaha ini memiliki pasar yang luas, biaya investasi yang terjangkau, dan potensi laba yang cukup besar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada bisnis plan proposal. Yang pertama adalah latar belakang. Dunia usaha sekarang semakin luas. Banyak perusahaan yang menciptakan produk-produk baru yang pada dasarnya hampir sama antara produk satu dengan yang lainnya. Yang membedakan hanya kualitas dan merek. Menghadapi keadaan yang demikian, perusahaan menggunakan berbagai cara agar produk mereka laku dan berkembang di pasaran, seperti pengadaan pelatihan kerja karyawan supaya menciptakan produk yang lebih berkualitas dan diminati masyarakat. Hal terpenting yang merupakan pokok dari produksi adalah perencanaan, karena banyak perusahaan yang gagal di awal usahanya akibat tidak mampu merancang perencanaan yang baik. Maka begitu memasuki dunia pemasaran, banyak hal yang tak terduga terjadi dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Tejo Cokroaminoto dalam Usman, perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan atau kemampuan sebuah perusahaan untuk menjual barang atau jasa dengan menarik konsumen untuk membeli dan menghasilkan keuntungan. Dalam perencanaan harus jelas visi dan misi, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, dan lain-lain. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang di luar dugaan, semua dapat diatasi dengan mudah. Dalam perencanaan, kita harus menetapkan produk seperti apa yang akan diciptakan agar menarik konsumen, dan lain sebagainya. Perusahaan juga harus memperhatikan keadaan pasar untuk mengembangkan produknya, memperhatikan peluang pasar, yaitu pasar sasaran yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ringkasan eksekutif, deskripsi singkat tentang bisnis yang akan dibuat. Bentuk usaha yang akan kami kembangkan adalah usaha kecil, mandiri di mana modal untuk usahanya berasal dari dana pribadi. Usaha yang akan kami kembangkan adalah bakat dengan bahan dasar bunga. Bisnis ini nantinya akan kami promosikan melalui media online. Saat ini usaha bakat merupakan kegiatan bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang selalu memberi bakat di beberapa kegiatan seperti wisuda, ulang tahun, dan lain-lain. Visi dan misi. Visinya adalah menjadi pengusaha bakat yang menjamin kualitas produk serta pelayanan yang baik. Misinya menyediakan baket yang menarik untuk semua kalangan dengan harga terjangkau mengikuti tren yang selalu merubah, menarik minat konsumen. Kapan akan diluncurkan? Produk kami akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2024. Baik, selanjutnya adalah sejarah berdirinya usaha. Usaha Baket Bunga berdiri pada tahun 2023 oleh seorang pria bernama Rahmadani. Rahmadani memiliki ketertarikan terhadap kerajinan tangan, terutama merangkai bunga. Dia melihat peluang usaha di bidang ini karena bunga adalah salah satu elemen dekorasi yang disukai oleh banyak orang. Pihak yang terlibat dan tanggung jawabnya, usaha Baket Bunga saat ini dikelola oleh Rahmadani sebagai pemilik, 2 orang mengurus bagian keuangan, 1 orang tenaga operasional, 2 orang pembuatan buket. Ramadhani bertanggung jawab atas seluruh aspek usaha, mulai dari produksi, pemasaran. Karyawan bertanggung jawab atas proses kondisi uang dan atas proses merangkai bunga sesuai dengan pesanan pelanggan. Kondisi keuangan saat ini, usaha buket bunga saat ini memiliki kondisi keuangan yang stabil. Pendapatan usaha mencapai 15 juta per bulan dengan laba bersih 5 juta per bulan. Selanjutnya, rencana pengembangan. Pemilik usaha memiliki rencana untuk mengembangkan usaha bakat bunga di masa depan. Rencana pengembangan tersebut meliputi yang pertama meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Lalu memperluas pangsa pasar keluar kota. Lalu yang ketiga menambah varian produk untuk menarik minat pelanggan yang lebih luas. Produksi
produk atau jasa yang dihasilkan. Usaha bakat bunga menghasilkan produk berupa bakat bunga. Bakat bunga merupakan produk kerajinan tangan yang berupa kerajinan yang terbuat dari bunga kering. Bunga kering yang digunakan dapat berupa bunga asli seperti mawar, lili, atau tulisan. Uh, Bisa juga dari bunga buatan seperti bunga plastik atau kain. Lalu ada penjelasan tentang usaha yang akan dilakukan. Usaha bakat bunga bergerak di bidang pembuatan dan penjualan bunga bakat bunga. Bunga kering yang dapat digunakan berupa bunga asli atau bunga buatan. Bunga kering asli memiliki kelebihan berupa aroma yang lebih harum dan tahan lama. Bunga kering buatan memiliki kelebihan berupa harga yang lebih terjangkau dan lebih mudah. Penjelasan produk bakat bunga yang dijual oleh bakat bunga memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran bakat bunga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Manfaat bakat bunga adalah sebagai dekorasi rumah, hadiah, dan sekedar hiasan. Gambaran pesaing untuk usaha bakat bunga adalah usaha-usaha kerajinan tangan lainnya, baik yang menjual bakat bunga maupun produk kerajinan tangan lainnya. Keunggulan bakat bunga yang dijual oleh bakat bunga adalah selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kualitas produk yang baik dengan kualitas bunga kering yang dipilih secara cermat dan proses pembuatan yang rapi. Harga yang terjangkau dengan kualitas produk yang sebanding dengan harga, variasi produk yang beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas. Penjelasan tentang lokasi, usaha bakat bunga ini berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Palangkaraya. Lokasi usaha ini dipilih karena memiliki akses yang mudah dan banyak dikunjungi oleh orang-orang. Luas area tempat usaha ini adalah 10 meter persegi. Keunggulan lokasi usaha ini adalah akses yang mudah, dekat dengan jalan raya, dan sarana transportasi umum. Banyak dikunjungi oleh orang-orang sehingga peluang untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dengan kualitas bunga kering yang dipilih secara cermat dan proses pembuatan yang rapi. Harga yang terjangkau dengan kualitas produk yang sebanding dengan harga, variasi produk yang beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas. Penjelasan tentang lokasi. Usaha buket bunga saat ini berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Palangkaraya. Lokasi usaha ini dipilih karena memiliki akses yang mudah dan banyak dikunjungi oleh orang-orang. Luas area tempat usaha adalah 10 meter persegi. Keunggulan lokasi usaha ini adalah akses yang mudah, dekat dengan jalan raya, dan sarana transportasi umum. Banyak dikunjungi oleh orang-orang sehingga peluang untuk mendapatkan pelanggan baru lebih besar. Analisa pemasaran atau marketing analisis. Penjelasan tentang market yang menjadi sasaran jual. Pasar yang menjadi sasaran jual buket bunga adalah masyarakat umum, terutama wanita. Buket bunga dapat digunakan sebagai dekorasi rumah, hadiah, atau sekadar hiasan. Profil konsumen. Berdasarkan survei yang dilakukan, profil konsumen buket bunga adalah sebagai berikut. Jenis kelamin wanita, usia 18 sampai 45 tahun, status sosial menengah ke atas, lokasi kota besar, pendapatan 5 juta sampai 20 juta per bulan. Potensi pasar serta tingkat pertumbuhannya. Potensi pasar buket bunga di Indonesia cukup besar. Hal ini dikarenakan bunga merupakan salah satu elemen dekorasi yang disukai oleh banyak orang. Tingkat pertumbuhan pasar buket bunga di Indonesia juga cukup tinggi, yaitu sekitar 10% per tahun. Market share buket bunga di Indonesia masih didominasi oleh usaha-usaha kecil dan menengah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mulai bermunculan usaha-usaha besar yang bergerak di bidang ini. Karakteristik konsumen buket bunga adalah sebagai berikut. Suka dengan keindahan dan estetika, suka dengan hal-hal yang unik dan menarik, suka dengan barang-barang yang berkualitas. Tingkat persaingan bisnis buket bunga di Indonesia cukup tinggi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya usaha-usaha yang bergerak di bidang ini. Strategi harga yang dapat diterapkan untuk usaha buket bunga yaitu harga yang kompetitif, harga yang mengikuti tren pasar, harga yang sesuai dengan kualitas produk.
Strategi promosi. Strategi promosi yang dapat diterapkan untuk usaha buket bunga yaitu promosi melalui media sosial, promosi melalui partisipasi dalam pameran, promosi melalui kerjasama dengan influencer. Strategi pelayanan dapat diterapkan usaha buket bunga yaitu pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat dan tepat, pelayanan yang ramah dan sopan. Rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis pemasaran, maka rekomendasi strategi pemasaran untuk usaha buket bunga yaitu pengembangan produk. Usaha buket bunga perlu mengembangkan produknya agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan menambah varian produk seperti buket bunga dengan bentuk dan ukuran yang unik. Buket bunga dengan tema tertentu atau buket bunga yang terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Pengembangan pasar. Usaha buket bunga perlu pengembangan pasarnya agar dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Pengembangan pasar dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan promosi seperti melalui media sosial dan kerjasama dengan influencer. Peningkatan kualitas layanan. Usaha buket bunga perlu meningkatkan kualitas layanan agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan ramah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lista Mega. Baik, selanjutnya analisa pemasaran. Penjelasan tentang market yang menjadi sasaran jual, profil konsumen, potensi pasar serta tingkat pertumbuhannya, market share saat ini, karakteristik konsumen, tingkat persaing bisnis, strategi harga, strategi promosi, strategi pelayanan. Analisa produk, definisi produk, bunga tangan atau yang dikenal dengan sebutan buket bunga adalah sekumpulan bunga yang disusun menjadi sebuah rangkaian bunga. Buket bunga adalah cara yang indah untuk mengungkapkan perasaan dengan cara yang virtual dan penuh makna. Setiap bunga dalam buket memiliki makna dan simboliknya sendiri. Dan ketika digabungkan bersama, ia menciptakan pesan yang kuat dan mendalam. Buket bunga dapat diberikan dalam berbagai momen dan perayaan, seperti ulang tahun, hari jadi, pernikahan, atau bahan sebagai ungkapan simpati dan penghiburan. Analisis SWOT, keunggulan tidak akan kehabisan pasar atau pelanggan, karena buket bunga adalah alternatif hadiah yang mudah dijumpai, praktis dan murah, desain menarik. Kelemahan, musim bunga, keterbatasan peluang, menerima pasaran online dan pemasaran digital media sosial. Ancaman, banyaknya persaing. Analisa produk, bahan baku produk, bunga, gunting, selotip, bening, kertas kado, pita, skema operasional, membuat katalog, menyediakan kostum bunga, pengemasan yang aman, melakukan promosi. Analisa manajemen, struktur organisasi, Ramadhani, Aprilia Delataka, Nopirani, Clara Rinta, Fit Claudia Octavira, Lista Mega. Detail jumlah karyawan dan keahlian. Karyawan berjumlah 6 orang. 1 orang direktur, 2 orang komegurus, bagian keuangan, 1 orang tenaga operasional, 2 orang pembuat buket. Analisa manajemen, sistem pengajian dan tunjangan. Setiap karyawan akan digaji per bulan setiap tanggal 1. Setiap pengajian karyawan adalah melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan. Setiap karyawan mendapatkan gaji masing-masing 1.200.000. Setiap karyawan mendapatkan tunjangan kerja setiap bulan sebesar 500.000. Analisa keuangan. Perkiraan pendapatan selama 1 bulan 12 juta. Modal yang dimiliki 15 juta.
Jumlah dana yang dibutuhkan 3.500.000. Jumlah biaya operasional harian, bulanan, dan tahunan harian 30.000, bulanan 500.000, tahunan 2 juta. Berikut adalah contoh produk buket kami. Demikian presentasi kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.